lanjutkan kembali pemirsa. Sebelum kita meminta komentar Mas Arief yang tadi saya sebut di akhir segmen sebelumnya, kita akan melihat dulu bagaimana persiapan pemerintah mematangkan paket kebijakan ekonomi tahap 2 yang akan fokus pada upaya peringkasan perizinan demi peningkatan investasi. Tepat 2 pekan sudah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Namun paket stimulus ini belum mampu memberikan sentimen positif pada penguatan rupiah. Seperti contohnya hari ini, nilai mata uang rupiah masih saja tersungkur atas nilai mata uang dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang Paman Sam telah menembus angka Rp14.442. Tak hanya di sektor perbankan, jika dicermati dari sektor industri, pengusaha harus gigit jari karena salah satu kebijakan paket ekonomi terkait upaya pemerintah untuk memangkas peraturan perizinan dan beban biaya produksi hingga kini belum memunculkan solusi. Kenapa mesti harus ada waktu, diberikan waktu lagi oleh Bapak Menko Maritim, harus 3 bulan misalnya. Padahal ini kan sudah cukup lama dikaji, cukup lama dirapatkan dan diputuskan dan didukung oleh para pelaku. Tapi kenapa masih menunggu lagi? Menanggapi sikap pasar, Presiden Joko Widodo mengakui paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan memang belum direspon positif. Untuk mempercepat, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 2 pada akhir September ini. Tanyakan ke dunia usaha, tanyakan ke masyarakat, bertanya ke kita yang membuat kebijakan. Iya, ya, kemarin sudah saya sampaikan, ada paket September yang kedua, ada paket Oktober lagi. Paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang diumumkan nanti terkait kebijakan jangka pendek yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, bongkar pasang paket kebijakan ekonomi ini akankah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia di tengah krisis ekonomi yang melanda? Tim Liputan MMC Media memberitakan. Mas Arief, ini nyambung juga dengan yang komentari. Kalau Kadin kan masih melihat bagaimana perkembangan proses yang kemudian ada hasilnya, sambil juga di komentarnya Pak Tutum. Kalau Pak Tutum udah bilang bahwa kalau saya sih melihatnya nggak ada bener-benernya kalau dari sudut pandang Pak Tutum, Mas Arief. Jadi gini ya, paket kebijakan ekonomi yang tanggal 9 September disampaikan kepada publik itu setelah melalui sebuah proses yang menampung aspirasi dan pemikiran banyak pihak, termasuk pengusaha ya. Nah, tujuan daripada paket ekonomi ini ada 3 yang paling penting. Yang pertama, memperderas arus dari likuiditas yang ditunjukkan dengan stabilitas nilai tukar. Tapi memang nilai tukar ini kita tahu tekanan dari global mau tidak mau, suka tidak suka memang masih sangat kencang sampai dengan saat ini. Tetapi kita masih terus hadirlah di pasar. Kemudian yang kedua, untuk lebih menggerakkan sektor real, karena kita tahu bahwa saat ini daya beli juga melemah, maka kemudian untuk memompa ini sektor real itu harus digerakkan, sehingga kemudian orang yang bekerja banyak, tidak terjadi PHK, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan rakyat. Ini juga menjadi penting, seperti misalnya paket kebijakan ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan rakyat itu tadi transform dana desa untuk cash for works. Kita tahu orang miskin tadi dikatakan oleh Pak Kepala BPS, Pak Suryamin, banyak di desa dibandingkan dengan di kota. Maka kemudian arah dana desa harus dikerahkan untuk memobilisasi orang lebih banyak bekerja, sehingga kemudian angka kemiskinannya tidak tambah. Nah, instrumennya apa dipergunakan agar aspek likuiditas, sektor real, kesejahteraan rakyat ini dapat diperbaiki melalui 3 instrumen yang paling utama. Pertama, instrumen deregulasi. Jadi ada 134 aturan yang mulai dari peraturan pemerintah sampai keputusan menteri dari berbagai macam sektor, perdagangan, perindustrian, UMKM, sektor keuangan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan kehutanan itu dilakukan improvement, perbaikan sesuai dengan
aspirasi yang berkembang di stakeholders. Dan ini menurut pandangan kami adalah satu keberanian dari kita semua, dari pemerintah, agar sektor real kita itu bisa bergerak, tidak ada redundant dalam aturan gitu. Nah, kemudian yang kedua, Mas Arief, tadi Pak Tutum bilang bahwa berarti pemerintah mengakui bahwa selama ini memang ada aturan-aturan yang nggak beres gitu ya? ya itu justru kita memiliki keberanian untuk melakukan perbaikan begitu, karena kan sebuah proses kebijakan kan tidak berjalan begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang panjang kan. Itu diregulasi. Kemudian yang kedua, debirokratisasi. Kita tahu bahwa proses perizinan kita itu lambat, banyak meja begitu. Ini yang sekarang sedang diupayakan dan diberikan target secara waktu juga untuk dilakukan perbaikan. Bayangkan Tina untuk melangsungkan satu aktivitas usaha di bidang industri itu butuh waktu 2 tahun untuk mengurus izinnya dari pra-operasi sampai operation. Kan itu artinya apa? Itu ada cost of opportunity yang hilang gitu ya dalam waktu 2 tahun. Kalau kemudian ini kita bisa cepat, padahal dalam aspek globalisasi ini kecepatan menjadi sangat penting. Semuanya orang bicara udah real time gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu saja tujuannya adalah instrumennya untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum. Nah, paket-paket itu banyak sekali, tetapi yang khusus untuk pemerintah yang paling utama kan, kalau kita tahu bahwa kalau yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat, yang dikuasai betul oleh pemerintah kan fiskal, keuangan negara. Kita dapat pajak, kemudian bagaimana kemudian kita menyalurkan agar dirasakan langsung di masyarakat. Tadi itu cash forward, kemudian memberikan subsidi bunga terhadap kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi, agar bunga bank yang selama ini Pak Tutong dianggap mencekik gitu ya, atau besar tidak kompetitif dibandingkan negara-negara lain, itu dirasakan lebih baik gitu. Dan untuk ini pemerintah turun tangan. Iya. Saya ke Pak Tutum. Pak Tutum, ini kan mau ada paket kebijakan ekonomi tahap 2 dan Presiden juga melihat bahwa ya responnya kan belum seindah yang diharapkan gitu ya, sehingga perlu ada upaya lain. Teman-teman pengusaha udah diajak bicara lagi? Sudah. Jadi sudah lintas asosiasi dikumpulkan untuk memberikan masukan, dikumpulkan jadi satu agar disampaikan kepada pihak pemerintah. Nah, tapi saya ingin sedikit menanggapi Mas Arief tadi. Begini, yang dideregulasi adalah hal-hal yang sifatnya sangat tidak produktif untuk dijalankan, Mas. Yang sudah mengganggu iklim investasi dan usaha lah. Nah, sekarang yang tidak dideregulasi, yang banyak yang kita sudah anggap benar, itu pun tidak dilaksanakan secara benar di lapangan. Itu pun banyak gangguan. Nah, ini yang saya ingin menyorotin. Jadi jangan kita terpaku hanya barang yang paket yang dideregulasi saja. Saya sudah menyampaikan berkali-kali. Ada hal-hal yang peraturan sudah dianggap benar dan sudah berjalan puluhan tahun. Tetapi implementasi di lapangan sudah sangat bias sekali itu. Nah, ini juga sangat mengganggu sekali kita. Jadi yang harus diurusin bukan cuma yang aturan yang nggak beres, tapi aturan yang benar pun implementasinya banyak. Jangan kita terpaku hanya yang barang dideregulasi saja. Gangguan di lapangan yang sudah benar itu pun yang harus fokus dikerjakan juga. Nah, inilah yang saya kira sangat penting. Karena kenapa? Akibat dari ekonomi biaya tinggi kami, siapapun pasti akan dibebankan kepada si konsumen. Bukan kami yang mengambil keuntungan. Jadi pengusaha nggak mau disalahin nih. Kami tidak ada untungnya. Sekali lagi, harga barang naik, semua biaya-biaya naik, ya pasti siapapun pengusahanya nggak mau pikul kerugian. Pasti dibebankan kepada produk yang dijual. Karena kalau rugi juga ujung-ujung PHK ntar tambah rugi begitu ya. Betul. Saya ke Kadin. Kadin mengusulkan apa untuk tahap kedua ini? Tadi kan kalau Pak Tutum tetap konsen tuh soal deregulasi dan juga regulasi yang udah benar tapi jalannya belum benar gitu kurang lebih. Ya, ini kan udah mulai masuk ke detail-detail yang basisnya adalah sektor-sektor tadi kan. Seperti mungkin dari sektor retail, perdagangan punya permintaan sendiri, lalu mungkin dari sektor pertambangan, perkebunan dan seterusnya. In general sih kalau menurut saya pribadi ya, jadi bukan statement Kadin secara resmi. Kalau menurut saya pribadi bahwa ini ada satu kondisi di mana memang harus banyak adaptasi. Adaptasi itu harus dilakukan baik oleh pemerintah, juga oleh pengusaha. Jadi pengusaha nggak bisa juga 100% lalu mengatakan pemerintah harus begini begitu karena saya sudah begitu kan. Memang ada saatnya juga harus adaptasi gitu ya. Ini baik banget nih pengusahanya kalau itu sih. Bukan masalah itu. Ini saya sangat objektif gitu. Jadi saya pikir lebih baik kalau sekarang pemerintah dengan lebih tanggap dan lebih bagus menyampaikan apa yang sedang mereka rencanakan dan apa yang mereka sudah keluarkan. Banyak teman-teman di pengusaha itu kurang paham sebenarnya paket kebijakan ekonominya itu apa saja contohnya gitu. Dan jadi level pengusaha pun masih banyak yang bingung.
masih ada kebingungan gitu. Oke. Lalu mau ke arah kemana gitu. Lalu komunikasi melibatkan seringkali tidak menyentuh beberapa kelompok pengusaha. Karena mohon maaf, contohnya gini, seperti mengajak banyak asosiasi, tetapi ada beberapa kelompok usaha yang tidak banyak dilibatkan gitu. Contohnya apa misalnya kelompok pengusaha? Ya, apa? saya tidak bisa sebutkan detailnya, Oke. tapi harus luas mungkin mengkomunikasikan rencana-rencana paket kebijakan. Baik. Gitu. Dan dengan itu akan lebih merangkum berbagai kepentingan yang ada gitu. Bang Saya Nursi, pikir itu. ada yang mau dikomentarin? Tentu banyak menurut saya sih soal upaya perbaikan di tahap kedua. Sejak Soeharto mengeluarkan deregulasi dan debirokratisasi, saya tidak setuju dengan istilah D. Yang saya gunakan istilahnya adalah re-regulasi. Mengatur ulang dari sesuatu yang buruk supaya kita terjadi perbaikan. Itu konsepnya namanya pengelolaan pemerintahan. Public policy improvement, ulang. Public policy improvement itu bukan menihilkan regulasi. Deregulasi itu mengurangi regulasi, bukan. Jadi perbaikan kebijakan publik itu? Public policy improvement itu selalu menata ulang kebijakan-kebijakan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pemerintahan. Itu kata kuncinya. Jadi Anda jangan ikut-ikutan menggunakan istilah deregulasi, debirokratisasi tanpa mengerti makna D itu sendiri apa. Harusnya Re-regulasi. Kalau birokrasinya beda, kita Oke. bicara perbaikan budaya, korporasi, Korporasi, budaya, oke. birokrasi. Seperti yang Pak Tutung bilang, implementasi buruk itu karena memang budaya birokrasinya jelek. Budaya birokrasinya nggak pernah fokus bagaimana progress daily report. Apakah seorang pemimpin birokrasi bertanya tentang anak buahnya, hari ini kerjaan Anda apa, tercapainya kayak gimana? Kan nggak ada kayak gitu. Sampai yang namanya effective time per hours-nya kan nggak pernah tahu, effective time per hours. Itu kan nggak pernah kayak Jadi gitu. jangan-jangan hadir fisiknya, tapi Nggak nggak ada- ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, bisa aja. Itu makanya, Iya, iya, nggak iya, gini, iya, saya iya, ingin mengatakan iya, begini, iya, iya. kita nggak bisa sembarang ngomong, sorry to say. Ini kritik saya, kritik Ihsanuddin Nursi bukan 2015. Kritik Ihsanuddin Nursi tahun 82 sudah ngomong kayak gini terhadap yang namanya Taman Suropati itu. Jadi saya ingin mengatakan begini, cara berpikir pemerintah yang Pak Tutung bilang tadi, kok obatnya cuma begini-begini aja sih, itu karena mainstreamnya masih neolib. Maka jawaban dari Kadin kayak gitu tadi. Jadi kita tuh neolib Sepakat sejak dia. Soeharto. Sepakat dia dalam model neoliberalnya. Ketemu dia posisinya. Makanya juga cara pendekatan kurnya subsidi bunga. Maksudnya Taman Suropati Bappenas. Iya. Maksud saya begini. Saya pertegas supaya pemirsa yang nggak tinggal di Jakarta tuh ngerti apa yang dimaksud. Contoh sederhana kur ya. Contoh sederhana kur. Itu kan pernah dilakukan oleh Soeharto pada KMKP pada KIKMK. Cuma beda namanya Subsidi doang. bunga. Sekarang saya mau bilang sama Baik. Anda, yang diperlukan itu bukan subsidi bunga. Subsidi bunga selain itu diperlukan, Anda juga berhadapan dengan sektor real yang kekurangan likuiditas tapi tidak bankable. Itu yang dibutuhkan. Jadi jangan hanya bicara bankable tapi juga visible. Itu yang saya sebut sebagai betapa sektor real membutuhkan likuiditas. Kita stop dulu. Sesaat lagi kami kembali.